Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari kelompok 2, saya Emzan El Fikri, mewakili dari kelompok 2, mempresentasikan analisis manajemen pada PT Bukalapak.com. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Nadif Diaul Haq, yang kedua ada Muhammad Farid Indra Faza, yang ketiga ada Mia Astri Claudia, 4 ada Nirva Giani Aulia, yang kelima Emzan El Fikri, keenam Naufal Fawas Kawakibi, dan yang terakhir ada Nuraini. Adapun daftar isi pada presentasi pada kesempatan kali ini, yang pertama kami akan membawakan profil perusahaan PT Bukalapak.com, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga audit lingkungan eksternal, keempat audit lingkungan internal, yang kelima strategi perusahaan, keenam kinerja perusahaan, dan yang terakhir ketujuh adalah penutup. Profil perusahaan PT Bukalapak.com. Sejak awal berdiri, PT Bukalapak.com Tbk telah berkomitmen untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi sektor UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi, Bukalapak berupaya mengubah keterbatasan tersebut menjadi peluang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan inovatif, Bukalapak terus berusaha menciptakan solusi yang memperluas akses dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta memperkaya pengalaman masyarakat secara keseluruhan. Dimulai sebagai platform marketplace, sekarang Bukalapak telah berkembang menjadi platform e-commerce, melayani pasar online dan offline dengan lebih dari 100 juta pengguna, 13,5 juta mitra UMKM yang telah memanfaatkan platform dan teknologi dalam berbagai kegiatan komersial. Secara umum, bisnis Bukalapak terbagi menjadi marketplace, O2O, B2B, financial, logistik, dan masih banyak lagi. Next. Visi, misi, dan tujuan. Adapun visi dari PT Bukalapak.com adalah menciptakan ekonomi yang adil bagi semua. Lalu misi dari perusahaan tersebut ialah ingin menghadirkan ekonomi berbasis teknologi di mana siapapun memiliki kesempatan untuk berkembang dengan bantuan inovasi online dan offline kami, karena setiap orang pantas menikmati hidup yang lebih baik. Lalu tujuan dari Bukalapak itu sendiri ada 6 poin dengan tujuan nilai utama. Yang pertama adalah enable customers to grow, yang kedua give a damn, yang ketiga keep it simple, yang keempat gotong royong, yang kelima be fun, dan yang terakhir adalah penjagaan data. Next. Selanjutnya kami akan membahas tentang politik. Dari politik kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada regulasi pajak dan perdagangan digital. Pemerintah Indonesia menerapkan regulasi ketat pada sektor digital, termasuk pajak untuk transaksi online. Bukalapak harus mematuhi aturan ini yang berdampak pada struktur harga dan operasional mereka. Yang kedua, ada perlindungan konsumen dan data pribadi. Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru, Bukalapak diwajibkan melindungi data pelanggan dengan keamanan tinggi, sehingga membutuhkan investasi dalam teknologi keamanan data. Yang ketiga adalah dukungan pada UMKM dan ekosistem digital. Dukungan pemerintah mendukung digitalisasi UMKM dan Bukalapak bekerja sama dengan program pemerintah untuk memberdayakan UMKM, termasuk kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membantu UMKM di daerah yang kurang terjangkau. Digitalisasi pada UMKM dan ekosistem digital. Yang selanjutnya adalah audit lingkungan eksternal dalam ekonomi. Kami membaginya menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi digital.
Dengan tingginya akses internet dan penggunaan smartphone di Indonesia, Bukalapak berada di posisi kuat untuk memanfaatkan pertumbuhan pesat e-commerce, terutama dengan lebih dari 16 juta mitra Bukalapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, inovasi produk dan layanan keuangan. Bukalapak meningkatkan inklusi keuangan dengan layanan seperti B-Money yang memberikan akses investasi seperti reksadana dan emas kepada masyarakat. Ini memperkuat peran Bukalapak dalam inklusi keuangan di Indonesia. Yang ketiga adalah tantangan infrastruktur dan logistik. Keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah mempengaruhi pengiriman dan pelayanan. Bukalapak bekerja sama dengan penyedia logistik domestik dan internasional untuk meningkatkan layanan, mendukung ekonomi sirkular di Indonesia. Next. Selanjutnya berada di sektor sosial. Yang pertama adalah pemberdayaan UMKM dan edukasi digital. Bukalapak berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital UMKM melalui program beasiswa dan pelatihan seperti Buka Scholarship dan Pujaan yang fokus pada wirausaha perempuan. Ini membantu UMKM dan perempuan wirausaha untuk lebih berkembang. Yang kedua adalah kesetaraan gender dan inklusi sosial. Bukalapak memiliki 41% pemimpin perempuan dan bekerja sama dengan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) untuk mendukung budaya kerja yang inklusif, memperkaya lingkungan kerja mereka. Yang ketiga adalah dukungan untuk lingkungan. Meskipun Bukalapak tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, mereka berkomitmen untuk keberlanjutan melalui inisiatif seperti Plastic Pay yang mendorong daur ulang plastik dan program penanaman pohon untuk mengurangi jejak karbon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke teknologi yang dicari oleh pengguna sehingga relevan. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI, yaitu digunakan untuk meningkatkan layanan seperti chatbot pada saat menanyakan produk. Lalu yang ketiga, sistem pembayaran yang aman, yaitu menerapkan metode pembayaran yang beragam seperti transfer bank hingga aplikasi e-wallet. Yang keempat, aplikasi mobile, yaitu memudahkan pengguna untuk berbelanja dengan mudah melalui perangkat apapun. Dan terakhir yang kelima yaitu cloud computing, yaitu memastikan keamanan data dengan infrastruktur yang fleksibel. Nah, selanjutnya kita masuk ke sektor lingkungan. Bukalapak sendiri memiliki lingkungan internal yang mendukung kegiatan operasional perusahaan. Salah satunya adalah struktur organisasi. Lingkungan internal Bukalapak ini juga mencakup posisi-posisi karyawan tetap. Bukalapak juga memiliki lingkungan eksternal seperti lingkungan ekonomi, budaya kerja, dan penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Dari sisi lingkungan ekonomi, Bukalapak harus menghadapi tren tuntutan bentuk perusahaan yang diinginkan oleh para investor. Masuk ke aspek regulasi. Untuk yang pertama ada peraturan kebijakan perdagangan elektronik, yang kedua perlindungan data pribadi, yang ketiga regulasi perpajakan, yang keempat tanggung jawab konten, dan yang terakhir kebijakan. Ya, selanjutnya bagian 7 ada five forces porter. Yang pertama ada persaingan industri, yaitu persaingan ketat dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli melalui promosi, diskon, dan inovasi fitur. Yang kedua ada ancaman pendatang baru, yaitu hambatan masuk seperti biaya tinggi, infrastruktur logistik, teknologi, dan kepercayaan merek. Yang ketiga ada kekuatan pemasok, yaitu merchant sebagai pemasok memiliki pengaruh
tetapi Bukalapak memfasilitasi hubungan antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada kekuatan pembeli, yaitu pembeli memiliki kekuatan besar karena mudah beralih ke platform lain untuk harga terbaik. Yang kelima ada ancaman produk pengganti, yaitu alternatif seperti toko fisik dan media. Tetapi e-commerce unggul dalam harga, kemudahan pembayaran, dan pengiriman. Next. Eksternal, yaitu Bukalapak menghadapi pasar yang sangat kompetitif dan dengan tantangan dari pesaing lama dan ancaman platform e-commerce baru. Meski begitu, Bukalapak memiliki keunggulan melalui basis pengguna yang luas seperti mitra Bukalapak yang memberdayakan UMKM serta layanan terintegrasi mencakup logistik dan metode pembayaran. Strategi untuk mengatasi tantangan yang pertama ada inovasi berkelanjutan, yaitu mengembangkan fitur baru dan teknologi untuk menarik pengguna. Yang kedua ada promosi menarik, yaitu menawarkan diskon, cashback, dan yang lainnya. Yang ketiga ada penguatan kemitraan, yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan penjual dan mitra strategis. Lalu yang terakhir ada peningkatan pengalaman pengguna, yaitu memperbaiki antar muka, layanan pelanggan, dan kecepatan proses. Ya. Selanjutnya bab 4 yaitu audit lingkungan internal. Yang pertama ada manajemen aku perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai visi mendukung UMKM melalui digitalisasi. Aspek utamanya yaitu yang pertama strategi, fokus pada inovasi, pertumbuhan, EBITDA, dan efisiensi operasional. Yang kedua ada struktur, organisasi sinergis dengan tata kelola transparan. Yang ketiga ada SDM, pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Yang keempat ada operasional, yaitu mengelola logistik dan layanan pelanggan. Yang kelima ada keuangan, stabilitas finansial dan investasi strategis. Yang keenam, hubungan mitra, yaitu dukungan pelapak dan peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada marketing. Marketing Bukalapak berfokus pada branding, digitalisasi, dan penguatan hubungan pelanggan untuk mendukung UMKM. Aspek utamanya yaitu yang pertama ada branding, identitas sebagai pendukung UMKM. Yang kedua ada digital media sosial, iklan berbasis data, dan SEO. Yang ketiga ada promosi, diskusi, kemitraan strategis untuk pemberdayaan UMKM. Dan yang kelima ada pelanggan, layanan responsif, dan personalisasi belanja. Ini aku lagi ujian tuh ada si bapak tuh.
Selanjutnya ada di bagian keuangan dan akuntansi. Pada aspek keuangan dan akuntansi, identifikasi dan analisis risiko dilakukan menggunakan top-down risk-based approach atas laporan keuangan, masukan manajemen, atau kontrol self-assessment CSA yang difasilitasi oleh unit audit internal sesuai dengan kerangka COSO Internal Control Integrated Framework. Prosedur pengendalian dievaluasi melalui embedded internal control di seluruh direktorat, divisi, dan departemen terkait, terutama di bidang keuangan, akuntansi operasional, SDM, pemasaran, dan TI, sesuai dengan corporate policy, manual, dan SOP. Penilaian juga mencakup kesesuaian prinsip dan kebijakan akuntansi yang mengacu pada PSAK Indonesia, serta keandalan pengendalian internal dalam keuangan dan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya, bagian produksi. Evaluasi produksi dan operasi meliputi efektivitas pengendalian internal, analisis risiko, dan pengendalian terkait tata kelola, serta efisiensi operasional menggunakan pendekatan proses bisnis sesuai kerangka COSO. Penilaian dilakukan pada bidang keuangan, akuntansi operasional, SDM, pemasaran, dan teknologi informasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan corporate policy manual dan SOP. Unit audit internal tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi operasional, menyetujui transaksi akuntansi di luar divisinya, atau mengarahkan aktivitas karyawan di luar tugas audit, kecuali dalam konteks dukungan khusus dalam tim audit. Selanjutnya, audit lingkungan internal bagian sumber daya manusia. Bukalapak berdedikasi untuk mengasah potensi dan meningkatkan kemampuan para karyawannya, sebuah komitmen yang direalisasikan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk memperkuat kompetensi karyawan di setiap jenjang dalam organisasi. PT Bukalapak menyediakan pelatihan teknis dan fungsional yang dirancang khusus bagi peran setiap karyawan. Sistem A-E menjadi poros praktik ketenagakerjaan berkualitas terdiri dari yang pertama acquiring talent, yang kedua building, yang ketiga cultivating performance, yang keempat driving evaluation, terus yang kelima engaging in culture and creation. Terus yang selanjutnya pada bagian penelitian dan pengembangan. PT Bukalapak fokus pada mengonsolidasikan tim, sistem, proses, dan infrastruktur mereka. Tim teknologi mereka bekerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka. Yang pertama itu penguatan sistem dan infrastruktur. Contohnya konsolidasi tim, sistem, proses, dan infrastruktur. Yang kedua, pembangunan kerangka kerja sistem optimal untuk efisiensi dan konsistensi pengembangan produk. Yang kedua, optimalisasi infrastruktur cloud, ujian beban untuk efisiensi. Yang ketiga itu business continuity dan disaster recovery atau BCM dan DR. Yaitu meningkatkan redundansi pada sistem kritikal. Yang kedua, melakukan simulasi bencana untuk kesiapan menghadapi situasi darurat. Oke, selanjutnya di 4.7 yaitu sistem informasi manajemen. PT Bukalapak menggunakan berbagai sistem informasi manajemen yang canggih untuk mendukung operasional dan strategi bisnisnya. Sistem ini dirancang. Yang pertama, kerangka teknologi modular Bukalapak menerapkan kerangka kerja teknologi modern yang modular dan terintegrasi. Sistem ini mencakup infrastruktur backend serta aplikasi web dan mobile yang mendukung seluruh lini bisnis dan produk baru. Pendekatan modular ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaharui sistem lama dan secara bertahap sehingga meningkatkan konsistensi dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada sistem manajemen pelanggan dan penjualan. Perusahaan memanfaatkan solusi berbasis cloud untuk pengelolaan inventaris, yakni sistem penjualan point of sales, platform omnichannel, dan manajemen
manajemen hubungan chatbot, layanan pelanggan, serta analisis data untuk memahami klik. Selanjutnya ada manajemen resiko dan keamanan data. Bukalapak memiliki sistem canggih untuk memantau, melacak, dan merespon insiden keamanan. Sistem ini dilengkapi dengan audit reguler, pemindaian kerentanan, dan pengujian penetrasi untuk melindungi data pengguna. Selanjutnya ada optimisasi infrastruktur cloud. Bukalapak mengelola infrastruktur cloud dengan cara efisien dengan analisis kapasitas dan new management atau BCM dan disaster recovery atau DR yang memastikan operasi bisnis dapat berjalan tanpa gangguan meskipun terjadi kendala teknis. Selanjutnya ada buka pengadaan atau e-procurement. Platform ini menyediakan solusi pengadaan barang dan jasa secara digital di korporasi dan pemerintah. Dengan integrasi ke dalam sistem ERP pelanggan, platform ini memungkinkan pemantauan dan pelacakan pesan secara real-time sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Selanjutnya kita masuk ke bab kelima, yaitu strategi perusahaan. Yang bagian pertama itu ada strategi utama. Bukalapak fokus memperdayakan UMKM melalui platform yang mudah digunakan, membantu mereka menjangkau pasar lebih luas. Bukalapak tidak hanya menyediakan barang fisik, tetapi juga layanan seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga investasi melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan AI dan big data untuk memberikan pengalaman banyak yang lebih personal kepada pengguna dan meningkatkan efisiensi operasional ya. Yang bagian 2 itu ada strategi fungsional marketing, yaitu menggunakan media sosial, SEO, dan iklan berbasis pay per click untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kampanye seperti belanja puas, harga pas, dan kolaborasi dengan figur publik juga meningkatkan brand awareness. Menawarkan promosi menarik seperti gratis ongkir, cashback, dan diskon spesial pada event tertentu. Menggunakan analisis data untuk memberikan rekomendasi produk sesuai dengan preferensi dan riwayat banyak pengguna. Bukalapak berfokus pada pemberdayaan UMKM melalui teknologi digital dan ekosistem yang inklusif. Strategi utama meliputi pemberdayaan UMKM di diversifikasi layanan, inovasi teknologi, dan ekspansi ekosistem digital. Next, yang ketiga ada strategi fungsional keuangan ya, yaitu bukan pengelolaan logistik yang terintegrasi dan pengoptimalan teknologi cloud. Selain dari penjualan produk, Bukalapak juga mendapat pendapatan dari layanan premium seperti iklan, untuk penjual, komisi transaksi, dan layanan investasi seperti Bukalareksa. Alokasi dana pada pengembangan teknologi dan perluasan fitur menjadi prioritas utama untuk menjaga daya saing di pasar e-commerce
yang kompetitif. Dari sisi keuangan, Bukalapak mengelola efisiensi operasional, diversifikasi penanaman IPO untuk memperkuat modal, pengelolaan risiko keuangan, dan investasi dalam inovasi. Dengan strategi-strategi ini, Bukalapak berusaha mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam ekosistem digital Indonesia dan mendukung transformasi digital UMKM di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman saya. Yang mudah ya, yang mudah. Nggak bisa pemain yang mudah aja susah harus. Woi, lihat. Selanjutnya, pada 5.4 yaitu ada strategi fungsional produksi atau operasi. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu optimalisasi logistik, otomasi proses, dan pengendalian biaya. Yang kedua ada teknologi digital. Pemanfaatan sistem supply chain. Yang ketiga, pengelolaan rantai pasokan, itu kemitraan strategis dengan penyedia lokal dan internasional. Yang keempat, fokus pelanggan, pengelolaan keluhan, kompensasi keterlambatan, dan transparansi layanan. Selanjutnya pada 5.5 ada strategi fungsional sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen talenta, yaitu seleksi berbasis kompetensi dan kerjasama dengan institusi akademik. Yang kedua ada pengembangan kompetensi, yaitu pelatihan teknis, kepemimpinan, dan dukungan sertifikasi. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan, asuransi, program kerja hybrid, dan penghargaan berbasis kinerja. Yang keempat, transformasi digital SDM, yaitu dan yang terakhir yang kelima ada tanggung jawab sosial, yaitu pemberdayaan UMKM dan program pendidikan melalui Buka Scholarship. Selanjutnya kita masuk ke strategi fungsional penelitian dan pengembangan R&D. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan, yaitu diversifikasi layanan digital, yaitu marketplace, O2O, game, lalu e-groceries, lalu keuangan, dan investasi untuk memperkuat posisi pasar. Yang kedua ada adaptasi produk, yaitu pengembangan teknologi dan solusi inovatif untuk mendukung UMKM sesuai tren pasar. Yang ketiga, kolaborasi strategis, yaitu kemitraan dan digital efisiensi operasional, yaitu optimalisasi model bisnis dan teknologi untuk pertumbuhan yang efisien. Lalu selanjutnya pemberdayaan UMKM, yaitu alat digital untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM. Yang terakhir ada keberlanjutan, yaitu inisiatif sosial seperti penanaman pohon dan dukungan bagi UMKM sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Lalu ada strategi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu peningkatan proses dan infrastruktur untuk efisiensi dan pengembangan produk. Yang kedua ada pengendalian internal, yaitu sistem berbasis kerangka kerja COSO, memastikan operasional yang efektif dan kepatuhan hukum. Yang ketiga ada standar internasional, yaitu penerapan ISO untuk manajemen anti penyuapan dengan pendekatan plan, do, check, dan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan yang dinamis. Lalu yang kelima, ada pemantauan berkelanjutan, yaitu sistem informasi untuk pemantauan kinerja dan pelaporan kesenjangan secara konsisten. Dan yang terakhir yang keenam yaitu keamanan sistem. Keamanan sistem sendiri yaitu fokus pada keandalan teknologi dan keamanan data untuk mendukung kelancaran
operasional. Boleh di next. Selanjutnya, bab 6, kinerja perusahaan. Yang pertama, manajemen. Direksi PT Bukalapak yang dipimpin oleh CEO Wilix Halim dan Dewan Komisaris yang mengawasi tata kelola perusahaan. Perusahaan menerapkan good corporate governance dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta berkomitmen pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Strategi manajemennya berfokus pada segmen strategis seperti O2O, game, dan retail, dengan kemitraan penting bersama GrabMart dan Standard Chartered. Bukalapak juga mengembangkan mitra Bukalapak dan melakukan diversifikasi pendapatan untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Lalu operasi dan produksi. PT Bukalapak beroperasi sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia melalui mitra Bukalapak perluas jangkauan dengan mitra strategis. Bukalapak berhasil mengelola biaya iklan dan promosi yang tercermin dari penurunan beban penjualan dan pemasaran, serta mendukung UMKM di luar kota besar. O2O, diversifikasi layanan, penerapan teknologi canggih, dan komitmen terhadap keberlanjutan, yang memperkuat posisinya sebagai platform yang mendukung komunitas bisnis lebih luas. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini PT Bukalapak memiliki berbagai teknik pemasaran. Yang pertama ada pemasaran daring. Yang pertama di sini ada paid search marketing atau CEO atau CEM, yakni alokasi besar pada pencarian berbayar untuk meningkatkan visibilitas. Selanjutnya ada melalui media sosial, yakni penggunaan Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube untuk engagement pelanggan. Selanjutnya ada analitik data dan personalisasi, yakni promosi berbasis data untuk meningkatkan relevansi. Selanjutnya ada konten digital, yakni kampanye edukatif seperti warung naik kelas. Selanjutnya ada pemasaran luring. Di sini ada iklan di lokasi strategis, yakni penempatan di stasiun, terminal, dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya ada acara aktivasi merek, yakni bazar UMKM dan pelatihan komunitas. Selanjutnya ada media tradisional, seperti penggunaan televisi dan radio untuk menjangkau masyarakat offline. Selanjutnya ada visual, yakni foto aktivitas offline atau peta lokasi strategis. Selanjutnya ada melalui kampanye promosi. Yang pertama ada diskon, cashback, subsidi pengiriman untuk insentif untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada program loyalitas, yakni Buka Rewards, yakni insentif berbasis frekuensi transaksi. Selanjutnya ada penawaran eksklusif berbasis data, yakni flash sale dan berbasis pola belanja. Selanjutnya ada pelapak daring. Di fokus segmen pasar ada pelapak daring, menyediakan untuk untuk mendukung pelapak daring seperti integrasi pembayaran, pengelolaan stok, dan fitur promosi produk. Selanjutnya ada mitra Bukalapak, yakni pemberdayaan warung tradisional melalui fitur pembelian stok dan layanan keuangan. Selanjutnya ada di teknologi pendukung pemasaran. Di sini PT Bukalapak ada berbagai teknologi yang mendukung. Yang pertama otomasi pemasaran, yakni kampanye berbasis segmentasi. Selanjutnya ada analitik big data, yakni pemahaman perilaku pelanggan dan prediksi tren. Selanjutnya ada AI, yakni rekomendasi produk personal dan pengelolaan inventaris. Selanjutnya ada visual, yakni ilustrasi teknologi atau icon big data dan AI. Selanjutnya di sini ada keuangan dan akuntansi di PT Bukalapak. Yang pertama ada di pendapatan. Pendapatan Bukalapak selama 2023 yakni pendapatan neto sebesar 4.438 miliar, yakni naik 23% year-on-year. Selanjutnya ada segmen kontribusi. Yang pertama ada O2O yang sebesar 44%. Selanjutnya ada marketplace sebesar 56% dengan take rate plus 15% year-on-year berkat perbaikan dan pengadaan rantai pasokan. Selanjutnya ada aset dan liabilitas. Total aset keseluruhan sebesar 26.125 miliar.
turun dari 2002 yang sebesar 27.406 miliar. Selanjutnya ada aset lancar sebesar 20.089 miliar. Selanjutnya ada aset tidak lancar sebesar 66.336 miliar. Selanjutnya ada total liabilitas yakni sebesar 792 miliar, turun dari 908 miliar. Selanjutnya ada ekuitas sebesar 25.333 miliar. Selanjutnya ada arus kas. Di sini arus kas operasi positif 950 miliar. Selanjutnya ada arus kas investasi yakni defisit 1.120 miliar yakni diinvestasikan ke teknologi. Selanjutnya ada arus kas pendanaan defisit 1.000 miliar diinvestasikan untuk buyback saham sebesar 750 miliar. Selanjutnya ada di sini ada beban laba. Yang pertama beban pokok pendapatan sebesar 3.388 miliar, naik sebesar 32%. Selanjutnya ada margin laba kotor sebesar 23,6%, turun dari 29%. Selanjutnya ada beban penjual dan pemasaran sebesar 518 miliar, turun 49,6%. Selanjutnya ada EBITDA sebesar negatif 2.056 miliar karena kerugian. Selanjutnya ada adjusted EBITDA yakni negatif 475 miliar, perbaikan signifikan dari 1.294 miliar. Selanjutnya di sini ada rasio, yakni yang pertama likuiditas current rasionya itu 281%. Selanjutnya ada profitabilitasnya, yang pertama ada gross profit margin sebesar 20,6%. Selanjutnya ada net profit margin sebesar minus 31%. Selanjutnya ada ROA sebesar minus 5% dan ROE-nya minus 5%. Selanjutnya ada leverage. Yang pertama ada debt to equity ratio sebesar 3%. Selanjutnya ada debt to asset ratio sebesar 3%. Oke, selanjutnya kinerja perusahaan pada sumber daya manusia. Yang pertama itu komposisi karyawan. Karyawan itu ada 3, karyawan tetap, kontrak, dan lain-lain. Terus karyawan tetapnya sebesar 1.477 atau senilai dengan 96%. Karyawan kontrak sebesar 41 atau senilai dengan 2,7%. Terus lain-lainnya 20 atau senilai dengan 1,3%. Yang kedua komposisi jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebesar 923 atau senilai dengan 63%. Perempuan 615 atau senilai dengan 40%. Terus yang ketiga tingkat pendidikan mencakup S2 dan S3, S1 bukan sarjana atau di bawah S1. S2 dan S3 sebesar 162 atau senilai dengan 10,5%. S1 1.230 atau senilai dengan 80%. Dan yang terakhir di bawah S1 yaitu 146 atau senilai dengan 9,5%. Yang keempat, usia karyawan mencakup di bawah 30, di atas 46, antara 31 sampai 45. Di bawah 30 sebesar 162 atau senilai dengan 10,5%, di atas 46 yaitu 146 atau senilai dengan 9,5%. Yang ketiga antara 31 sampai 45 yaitu 1.230 atau senilai dengan 80%. Terus yang kelima jabatan karyawan mencakup manajemen senior, manajemen media, dan staf. Manajemen senior berjumlah 69 atau senilai dengan 4,5%. Manajemen media 423 atau dengan 27,5%, yaitu 1.046 atau senilai dengan 68%. Terus yang selanjutnya pada bidang penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan R&D di PT Bukalapak menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan inovasi untuk memperkuat ekosistem digital mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta memberdayakan UMKM dan komunitas lokal. Yang pertama itu fokus utama dalam R&D, yaitu marketplace dan online to offline, gaming, dan
e-groceries, layanan keuangan dan investasi. Yang kedua, inovasi teknologi untuk transformasi digital, yaitu optimalisasi rantai pasok dan data analytics, peningkatkan efisiensi operasional, edukasi digital untuk UMKM. Yang ketiga, kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan, yaitu kerjasama dengan teknologi global, partisipasi dalam forum dan diskusi global, inisiatif lokal dengan dampak global. Yang keempat, memberdayakan warung tradisional melalui teknologi, yaitu digitalisasi warung dan inklusi digital. Yang kelima, tantangan dan fokus masa depan, yaitu adaptasi UMKM terhadap teknologi, kompetisi dengan platform digital lain, pemulihan pasca teknologi winter. Next. Terus pada sistem informasi manajemen, yang pertama pengelolaan data dan optimalisasi operasional. Ada dua, yaitu optimalisasi rantai pasok dan penggunaan big data dan kecerdasan buatan AI. Yang kedua, peningkatkan layanan melalui inovasi teknologi. Ada tiga, yaitu yang pertama digitalisasi platform marketplace, yang kedua pengelolaan warung tradisional, yang ketiga transformasi digital di vertikal bisnis lainnya. Yang ketiga, pengembangan UMKM melalui sistem informasi. Yang pertama itu ada program edukasi digital atau SINAW. Yang kedua, onboarding digital untuk UMKM. Terus yang keempat, keamanan data dan kepatuhan. Ada sistem keamanan informasi. Yang kelima, dukungan untuk pengambilan keputusan strategis. Ada dua, yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja dan perencanaan bisnis serta strategi masa depan. Terus yang keenam, integrasi dan kolaborasi dengan mitra strategis. Ada dua, yaitu yang pertama kerjasama teknologi dengan Mikroskop Indonesia, dan yang kedua kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada penutup. Sebagai salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia, PT Bukalapak.com Tbk telah menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Strategi yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, diversifikasi produk, serta inovasi digital membuktikan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Melalui berbagai upaya strategis yang telah diuraikan dalam presentasi kali ini, Bukalapak diharapkan terus menjadi pelopor dalam transformasi digital serta menjaga keberlanjutan bisnisnya di masa depan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Bukalapak.com Tbk berhasil memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan strategi manajemen yang efektif, pemberdayaan sumber daya manusia, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan inovasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan keterbatasan infrastruktur, Bukalapak terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan nilai tambah bagi pengguna dan mitranya. Saran, yang pertama adalah pengembangan infrastruktur teknologi. Bukalapak perlu terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Yang kedua adalah peningkatan literasi digital UMKM, memperluas program edukasi dan pelatihan untuk mitra UMKM guna meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan platform digital. Yang ketiga adalah diversifikasi pasar internasional. Meskipun telah sukses di Indonesia, Bukalapak dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional dengan menyesuaikan strategi bisnisnya agar sesuai dengan kebutuhan regional. Yang keempat dan yang terakhir adalah komitmen terhadap keberlanjutan. Bukalapak dapat memperluas program tanggung jawab sosial perusahaan seperti inisiatif pengelolaan sampah dan pengurangan jejak karbon untuk mendukung visi jangka panjang keberlanjutan. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam memahami strategi manajemen di perusahaan e-commerce. Next. Terima kasih telah melihat presentasi yang telah kami berikan. Semoga bisa memberikan manfaat
bagi kita semua. Saya M. Zainal Fikri, mewakili dari kelompok 2 dan teman-teman semua, pamit undur diri dan berterima kasih sebanyak-banyaknya. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari presentasi kami kali ini. Semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.